wabarakatuh. Jadi saya dipersilakan untuk mewawancara Ibu mengenai RPP dan Silabus. Jadi langsung saja, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? 2000. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Ada kepuasan. Ya, ketika orang yang tidak tahu terus kita bikin sampai menjadi tahu, paham, nanti ada kepuasan di sini. Bagaimana cara menyusun Yang jelas kita mengajar itu berpatokan pada silabus yang baku sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Ada, kalau kita di madrasah ini ada dua struktur kurikulumnya dan berbeda dengan sekolah umum. Jadi kalau yang mata pelajaran umum nanti kita berpatokan pada silabus yang dari Diknas. Sedangkan kalau materi yang mata pelajaran agama yang ciri khas madrasah itu berarti kita mengambil silabusnya dari yang ditentukan oleh Kemenhub. 5 mata pelajaran yang berbeda dengan sekolah umum di madrasah itu kan fikih, Quran hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, sama akidah. Jadi ada 5 mata pelajaran yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Sehingga ada 5 mata pelajaran keunggulan madrasah. Jadi kita menggunakan 2 struktur kurikulum yang datang dari Diknas untuk mata pelajaran umum dan yang mata pelajaran ciri khas madrasah itu dari Kemenhub. Lanjut nih, bagaimana cara menyusunnya? Ya, jadi setelah ada silabus, kemudian kita menghitung pertama alokasi waktu dalam 1 semester. Jadi berapa minggu efektif untuk pertemuan. Setelah menghitung minggu efektif, baru kita mengalokasikan materi-materi yang ada di silabus tadi. Kita pecahkan menjadi beberapa RPP tadi. Jadi setiap pertemuan kira-kira materi apa yang akan dibahas, itu berdasarkan itulah baru kita menyusun RPP. Jadi kalau misalnya mau bukan semata-mata langsung menyusun, tapi lebih ke bagaimana menempatkan alokasi waktu dari silabus yang sudah ada, menghitung minggu efektif, baru lanjut ke RPP. Jadi walaupun ada silabus, tapi kalau tidak ada alokasi waktu, kita susah untuk membagi materi ke beberapa minggu efektif yang ada dalam 1 semester, tidak setahun. Ya, kalau menurut Ibu yang paling penting adalah silabus dulu, baru alokasi waktu. Jadi apakah ada kesulitan dalam menyusun silabus RPP, Ibu? Kalau kesulitan sih tidak, karena materinya kan pasti yang berkaitan dan istilahnya materi ya sudah baku, tidak ada yang cuma mungkin pada saat setelah menyusun itu kadang-kadang apa yang ada di RPP sulit untuk diterapkan di kelas, ya karena kondisi kelas atau mungkin keadaan kayak kemarin kita sudah tahun 2020 itu kita udah susun 1 semester, ternyata pandemi, akhirnya kita ubah lagi menjadi tertutup online gitu untuk khusus pandemi. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kesulitan paling-paling kayak ada apa yang kita udah susun ternyata tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Itu aja. Kalau saat menyusun juga nggak bisa. Jadi apakah semua guru wajib membuat RPP? Wajib, karena itu adalah syarat pertama untuk dia bisa masuk ke kelas. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau tidak ada RPP bagaimana kita mau
istilahnya mau mengukur kemampuan mengajar, kemampuan mengalokasikan waktu, manajemen mengajarnya juga semua ada di RPP. Perhatian, panggilan ketua. Bagaimana Ibu membuat RPP dari kayak sebulan atau per tahun gitu RPP? Oh, RPP-nya biasanya idealnya itu 3 atau 6 bulan per pertanyaannya, artinya per semester gitu. Tapi kadang-kadang kita suka ubah kalau situasi tidak ini, kita rubah, ada evaluasi lagi, kita rubah lagi. Kalau RPP itu apakah kepala sekolah? Ya, siap. Harus cek. Harus dimonitoring, harus di kan RPP-nya harus mengetahui kepala sekolah juga. Jadi kalau ada guru yang memang belum punya RPP, ditagih sama kepala sekolah mana RPP-nya. Mau masuk kelas tapi tidak ada, istilahnya tidak ada jalur jalannya tuh gimana saat jadi RPP itu kayak jalan menuju ke itu siswa jadi pintar, dia harus ada RPP-nya gitu. Apakah RPP yang dibuat sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada tiap mata pelajaran? Iya, yang pasti harus, karena yang ada di silabus itu yang jelas ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi harus berpatokan dari silabus tadi yang memuatan standar kompetensi dan kompetensi dasar tadi, baru kita bisa susun. Apakah RPP yang dibuat tiap periode itu sama atau berbeda seiring perkembangan zaman? Seharusnya guru itu harus aktif untuk melihat perkembangan, apalagi kalau saya kan guru ekonomi, otomatis perkembangan yang ada, perkembangan ekonomi, perkembangan politik yang ada di negara maupun di luar negeri itu mempengaruhi teori-teori ekonomi yang ada. Jadi harus bisa update terus. Jadi walaupun mungkin materinya sama, misalnya tentang sistem ekonomi, tapi kita harus bisa mengaplikasikan ke dunia nyata dengan keadaan yang sekarang. Jadi jangan baku hanya textbook berdasarkan buku cetak, jangan. Tapi harus ambil materi-materi atau perkembangan yang terjadi di lapangan juga harus tetap diupdate. Oke, jadi apakah RPP yang dibuat juga mempertimbangkan perbedaan karakteristik? Kalau RPP itu sebenarnya kan itu acuan aja, tapi biasanya kalau dalam bentuk dari RPP itu kan kita bisa ada soal latihan, ada penugasan. Nah itu yang pintar-pintarnya guru untuk memberikan sesuai dengan karakter siswa tadi. Kalau misalnya ada siswa yang mungkin akinya lebih dari yang biasanya kasih tantangan yang lebih. Tapi kalau yang standar beda, ada agak sedikit berbeda sih, supaya yang hebat tadi dia ada tantangan, terus yang standar tadi dia juga tidak ketinggalan. Itu tinggal dalam bentuk penugasan dan soal aja. Tapi kalau patokan RPP-nya sama. Jadi bagaimana karakteristik siswa yang pernah Ibu temui calon mengajar? Macam-macam sih. Jadi intinya guru itu harus pintar menguasai kelas. Kalau dia mampu menguasai kelas, bentuk siswa seperti apapun itu bisa dikendalikan. Jadi yang pertama, suara harus besar, harus bisa menandingi keadaan kelas. Kalau kita suaranya besar, otomatis kelas kita bisa kuasai. Tapi kalau suara sudah kecil, tenggelam sudah kita, tak bisa bikin apa. Itu pertama, suara besar, kemudian apa yang kita bicarakan betul-betul menyentuh ke mereka. Jadi dengan tipe, kita harus mengenal siswanya lagi. Berikutnya mengenal siswa, kira-kira tipe siswanya kayak apa. Kalau kita sudah tahu tipenya, misalnya anak IS contoh, tapi tidak semua, ini relatif. Misalnya anak IS itu relatif senang main, berisik, cenderung malas. Berarti kita harus pikir bagaimana mengelola kelas sehingga yang tadi itu minimal diminimalisir atau bila perlu hilang rasa kita di kelas. Entah dengan modifikasi punishment atau reward, yang penting harus
bisa dikuasai keadaan itu. Nah, nanti kalau yang di kelas IPA lain lagi, mereka yang saking terlalu seriusnya kadang-kadang tegang. Bagaimana caranya supaya jangan tegang, ya harus dikasih sedikit sentuhan atau pengenalan atau kedekatan dengan kita. Jadi mereka yang tadinya tegang bisa relax dalam menerima kayak gitu. Jadi tinggal feeling aja sih, kalau biasanya guru yang sudah pengalaman tuh tinggal feeling aja, oh ini kelas ini harus gini ya. Ini tinggal feeling aja dengan sendirinya. Jadi kalau silabus cara penyusunan yang baik kayak gitu. Kita biasanya mengambil silabus itu dari yang sudah ada, yang sudah baku. Itu kan kadang-kadang kita nggak bisa lari dari situ. Tapi kalau misalkan kayak saya ini prakarya, karena kan prakarya nih ada, saya juga ngajar prakarya. Prakarya itu dia ada beberapa aspek budidaya, pengolahan, keterampilan, sama rekreasi. Nah mungkin kita ngajar 4 ini, nggak mungkin, karena 4 aspek ini semuanya punya silabusnya berbeda-beda. Kita bisa ambil 2 aspek, misalnya di kelas 12 saya ambil 2 aspek, rekayasa dan pengolahan. Nah ini yang cara menyusun ini yang harus diperhatikan. Jangan lari dari silabus yang sudah baku, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan 2 aspek tadi bisa masuk sebagai silabus dan dijadikan menjadi RPP kayak gitu. Jadi lebih ke kepentingan siswa sih sebenarnya. Kita pintar-pintar melihat silabus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan siswa. Bagaimana Ibu memotivasi siswa agar mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Iya, jadi pertama kita minta perhatian. Itu yang tadi Ibu bilang. Suara kita harus betul-betul mengundang perhatian siswa untuk menjadi istilahnya kita tuh menjadi satu-satunya perhatian mereka. Kalau suara kita kecil, otomatis siswa tidak akan fokus ke kita. Tapi kalau suara kita sudah besar, apa yang kita bicarakan memang betul-betul penting buat mereka, pasti mereka akan fokus. Yang kedua, bagaimana supaya mereka aktif? Jangan kita ngomong sendiri, harus bertanya ke mereka, kemudian mereka menjawab, kita menghargai mereka. Itu pasti. Jadi jangan cuma ngomong aja dari mulai buka sampai tutup, ngomong aja, nggak dikasih kesempatan buat mereka, ngantuk dia, pasti ngantuk. Tapi kalau kita mau masuk, kita komunikasi dengan mereka, terus kita bertanya dengan mereka, yang tadinya tidak perhatian pasti dengan sendirinya, ini pertanyaan harus dijawab, kayaknya ada perhatian. Metode apa yang sering digunakan Ibu dalam mengajar? Kalau Ibu tuh biasanya metode ceramah dan tanya jawab. Sesuai Iya, ceramah dan tanya jawab. Artinya ketika kita menyampaikan materi harus ada himbauan, harus ada yang paling utama itu ada, karena kita di madrasah ya, ada yang pertama adalah pendekatan secara religius, itu harus ada. Kemudian penekanan terhadap akhlak, adab. Kemudian materinya juga harus bisa menyentuh ke yang itu tadi kita harus menyentuh bagaimana pintar-pintarnya kita mengaplikasikan ilmu yang tadi dibawa ke ilmu agama. Jadi pendekatannya itu mereka lebih istilahnya berpikirnya itu lebih ke religinya gitu. Kita menimba ilmu yang pasti untuk bekal kemana, untuk masa depan bukan cuma di sini tapi sampai di akhirat kayak gitu pendekatannya lebih ke situ. Bagaimana kesiapan Ibu yang semestinya sebelum mengajar, jadi sebelum mengajar Ya, pasti materi harus disiapkan. Oh ini kita mau materi apa ya? Oh ya, RPP-nya tentang ini, materinya apa? Kemudian peralatan yang mau digunakan apa? Metode yang mau digunakan apa? Model pembelajarannya seperti apa? Udah harus dipikirkan dari malam sebenarnya. Kita dari malam udah. Oh ya, besok itu di kelas ini kelas ini harus pakai model ini. Kalau cuman biasa kan kita kalau tidak prepare masuk ke sana hancur kelas. Nggak bisa jalan. Jadi harus dipikirkan dari malam. Jangan nanti mau naik masuk kelas baru dipikirkan. Blank itu.
Walaupun guru yang sudah killer sekalipun, tapi dia pasti ada perencanaan di kepalanya. Mungkin tidak terlihat oleh kita, tapi ada perencanaan di kepalanya. Oh, sebentar kita mau ini di sini. Itu pasti ada. Jadi bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar siswa betah mengikuti proses pembelajaran? Banyak memberikan perhatian kepada siswa. Disentuh, artinya sentuh dalam arti ketika mereka malas ditanya, ditegur secara halus. Jadi jangan mentang-mentang guru terus kita masuk dengan marah, egois, terus gas, tinggi, jangan. Tapi di sini kamu kenapa? Mungkin aja di balik mereka diam, di balik mereka kelihatan malas, itu ada problem yang mereka bawa dari rumah, tidak tahu. Jadi disentuh dulu, disentuh. Kamu kenapa, Dek? Kamu kenapa? Kenapa ngantuk? Kenapa malas? Pasti ada alasan yang akan diberikan. Kalau memang butuh penanganan, baru kita bawa. Tapi kalau selama mungkin dia ada masalah atau mungkin dia capek, kita masih bisa kasih dia semangat. Itu dia. Kalau yang sering bosan di kelas, Bosan yang siswa bosan tak dalam proses pembelajaran, sering bosan. Oh, siswanya. Iya. Nanti kita kasih perhatian khusus buat dia. Pertama, duduknya harus di depan. Kalau nggak bisa lagi, berarti ambil kursi duduk samping ibu guru. Tuh, dikasih perhatian khusus. Jadi yang bosan tadi dia jadi merasa diperhatikan. Kayaknya dengan sendirinya dia nggak enak kalau diperhatikan terus. Gitu. Kadang juga ada guru yang masuk hanya kasih materi kayak baca. Kadang siswa bosan. Kalau di sini sih bukan baca, tapi mereka meringkas. Misalnya kalau kebetulan ada rapat atau apa dikasih tugas untuk meringkas, setelah meringkas kemudian dikumpul itu yang dilihat guru-guru periksa lagi. Oh, ini ringkasannya benar. Oh, ini cuma sekedar kelihatan full padahal nggak ada isinya. Bisa dinilai dari situ. Bagaimana Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu kan ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian tugas, ada nanti juga penilaian akhir semester. Jadi itu yang dilihat di samping keterampilan. Jadi ada dua, ada penilaian kognitif, ada penilaian keterampilan afektif namanya. Dua penilaian itu yang dinilai. Jadi kalau keterampilan itu biasanya pada saat proses kita menilai mereka, pada saat tugas kita menilai mereka. Kalau kognitifnya itu ulangan hariannya, tengah semesternya, akhir semesternya, itu yang Jadi, bagaimana pendapat Ibu kalau guru biasa kalau siswa pintar atau prestasi itu biasa sering main nilai? Kayak, nilai kamu begini, nilai kamu 100 sebelum UTS, sebelum ujian ada. pendapat Ibu. Iya, pendapat. Kalau bisa jangan. Kalau bisa Karena itu mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Iya. Jangan, kalau bisa jangan. Tidak baik, tidak mendidik. Bila perlu jangan coba-coba bocorkan nilai, supaya kecuali mereka sudah habis ulangan harian misalnya, nah kita bilang ini hasilmu seperti ini, gitu. Tapi kalau belum ada nilai akhir semester, terus sudah dibilang bahaya, tidak ada motivasi buat dia belajar. Udah nilai 100 nggak usah belajar. Terus nanti yang siswa lain juga down kan? Iya, benar. Itu penting itu. Masa kok dia 100, sedangkan saya juga bikin tugas nggak bisa. Jadi jangan. Apakah ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh guru-guru manusia Kayak gimana? untuk meningkatkan kualitas mengajar? Kalau trik sih apa ya? Kalau trik sih kita MGMP awal semester, biasanya MGMP, kemudian apa namanya? Kadang-kadang kalau sudah belajar full, siswa sering terlalu fokus, kita kayak ada perayaan-perayaan gitu, kita libatkan siswa juga. Jadi anggap aja mereka refresh lagi, terus nanti besoknya belajar lagi. Jadi ada momen-momen atau hari-hari besar yang digunakan untuk libatkan siswa terlibat, sekaligus refresh pikiran mereka supaya kembali belajar udah semangat lagi. Kayak gitu. Selain
apakah sekolah juga menyelenggarakan kegiatan? Ada. Di sini ada tiba. Tiba tuh kayak apa sih kalau maulid tuh? Ini maulid Kayak kasidan gitu. Tapi yang pakai alat-alat yang kayak kalau orang Jawa bilang marawis ya. Kalau di sini bilang diba itu apa yang ngiring yang kalau udah baca maulid terus DP rebana itu mana? Ada itu, terus ada MR, ada pramuka, ada klub basket, ada klub voli juga, ada klub bukan klub, ada kelompok hafiz Quran, bukan hafiz, tilawah Quran gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di sini udah ada, sudah dipilih udah yang bagian tilawah ada gitu. terakhir Ibu, bagaimana penanaman nilai moral dalam pelajaran menurut Kita itu sekarang menerapkan 5S. Salam, salim, sopan, sapa dan senyum. Jadi siswa ketika ketemu guru harus menerapkan karena itu ada. Ini berprinsip ketika kita tidak adab, akhlaknya kita jelek, sama dengan kita tidak pakai pakaian. Adab dan akhlak itu pakaian diri. Adab adalah pakaian, akhlak itu adalah cermin diri. Mau ganteng, mau cantik, kalau akhlak jelek sama, tidak ada gunanya. Ilmu itu adalah bekal untuk hidup. Jadi tiga itu harus ada adab, ada akhlak, ada ilmu. Jadi ilmu tidak ada adab, tidak pakai pakaian, kita jalan telanjang. Kalau sudah ada pasti dong akhlaknya juga. Kalau ada ilmu tidak ada akhlak, percuma. Tidak ada nilai di manusia. Tidak ada gantengnya, tidak ada cantiknya. Jadi harus ada adab, ada akhlak, baru ilmu. Ini bukan ilmu doang, harus ada dua itu dulu baru ilmu. kalau jadi lihat ya di sini guru-guru dekat ya. Iya, dekat sekali. Kadang katanya kalau terlalu dekat nanti siswa jadi Kurang ajar. belajar Udah. Mereka saat belajar, mereka tahu menempatkan. Saat bergurau, saat di kelas. Nggak berani. Coba tanya. Kita tahu sih. di luar kalau di luar dekat Di luar dekat, kayak orang tua sama anak. Iya kan harusnya irasional ternyata. Mungkin nanti tanya Una. Oh ini Kayak saya. gimana? Ngobrol biasa, tapi kan kita di kelas lain cerita. Kenapa nilai X Di itu? kelas lain mereka. Dan mereka tahu, nggak berani macam-macam. Betul-betul belajar. oke makasih Ya, ini memanfaatkan psikologi. Sudah. Gimana? Mau lihat di komunitas di kelas di sekolah lain gimana?